kekhawatiran terhadap anak, ya saya khawatir kalau mereka tumbuh menjadi seperti saya. Tapi mudah-mudahan tidak ya, karena anaknya harus lebih baik berkali-kali lipat, jauh lebih baik daripada orang tuanya gitu. Amin. Khawatir ya, enggak, kalau aku khawatir ada, cuman aku lebih kita ngebangun kepercayaan antara aku sama anak. Ini benerannya ya, aku sama anak. Jadi ngebangun kepercayaan, terus kita juga mengapresiasi apa yang mereka lakukan, dan yang paling penting adalah biar gimana pun itu kan bagian dari pertumbuhan anak alami ya. Dari mereka lahir, mereka nangis, ketawa, akhirnya mereka punya rasa suka, punya rasa cinta atau segala macam ya kan, itu akan alami. Justru aku ngerasa itu bersyukur kalau seandainya anak bisa berproses seperti itu. Cuman yang penting kita kan punya aturan, intinya kan ada batasan segala macam, itu yang kita lakukan pada anak-anak. Ya, dimulai dari Kevin si kader partai. Ya emang saya kebetulan memang pan sehari gitu. Oke, jadi kita sebagai anak sebenarnya kan cerminan dari orang tua ya, kurang lebih. Jadi kalau orang tua saya enggak, maksudnya anak-anak kan, iya ini real life, benar. Enggak benar, karena kan kita butuh ekspresi ya kan, kita mengekspresikan diri kita masing-masing. Kevin boleh berdiri, Kevin? Oh boleh. Saya takut dikira Pak Zulkifli apa? Enggak ada dia. Oke, jadi kan lebih kita sebagai jantan, lebih jantan. Oh ya, oke. Udah jantan ini. Kita sebagai anak kan juga pengen mengekspresikan diri masing-masing gitu dengan apa yang kita jalani, dengan apa yang kita mau gitu. Jadinya pengennya ayah juga mendukung, sebenarnya seperti itu sih. Tapi kamu terlalu ekspresif nggak? Ya sama, ekspresifnya sama ayah saya. Oke, silakan deh. Cantik. Kalau menurut aku pribadi sih, kayak kalau udah nyampe remaja itu cenderung udah jadi sih. Maksudnya values-nya, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, itu tuh udah memasuki masa yang seharusnya kita udah tahu apa yang kita suka dan nggak suka. Jadi lebih daripada kalau udah remaja, menurut aku childhood itu jauh lebih penting. Gimana kita membangun kekuatan mental ngadepin orang lain. Ya, kenapa lainnya ke gue? Tapi ya itu sih, makanya kalau menurut aku kalau udah nyampe kayak titik kayak Puspa tadi ya, kayak mungkin kan teman-teman omnya yang lain nih pada bilang kayak Puspa kan anaknya baik, bisa dipercaya. Ya itu mungkin benar karena Puspa itu emang dari dulu anaknya seperti itu, cuman karena papanya punya keresahannya sendiri, pikiran-pikirannya yang jalan kemana-mana sendiri, dia jadinya berujung nggak bisa percaya sama anaknya, padahal anaknya tuh udah tumbuh menjadi anak yang bisa dipercaya gitu sebenarnya. Kalau menurut aku pribadi emang persoalan kekang-mengekang terhadap bapak dan anak, aku kurang merasakan ya, karena aku yatim. Gitu ya. Langsung gitu ya. Tapi makanya dari series ini aku ngerasa kefulfill banget. Akhirnya aku punya pandangan baru yang mana memang ternyata hal-hal seperti ini it's common thing. Walaupun di kehidupan sehari-hari aku emang nggak ngerasain. Figur ayah udah hilang, ya udah meninggal dari tahun 2009, which is aku umur 9 tahun, jadi udah nggak terlalu kayak gini ya kalau gue tumbuh dewasa terlalu diarahin kayak teman-teman gue ngeliatnya enak-enak. Harusnya teman-teman yang ngerasain diarahkan lebih jauh itu lebih enak dong, harusnya gitu mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata pas ngejalanin karakter yang cinta jadi realize juga gak seenak itu dan gak seluasa yang aku sekarang alamin sih. Ayah tuh sebenarnya memang tidak sempurna, tapi doanya tulus dan ikhlas. Saya melihatnya seperti itu gitu ya. Dan itu saya rasakan, anak-anak saya sudah besar gitu. Anak-anak saya sudah besar, relate banget kasus ini gitu ya dengan saya secara pribadi dan teman-teman yang lainnya, termasuk juga tadi Pak Jul juga relate juga. Gitu. Jadi artinya buat saya memang tugas membesarkan anak tuh bukan hanya ibu aja, tapi juga tugas ayah juga. Ayah memang cari duit, ayah cari rezeki, tetapi juga jangan lupa di rumah ada anak yang harus disentuh, yang harus dicacing hatinya. Gitu. Dan disinilah saya melihat harus dibuat nih cerita tentang ayah gitu, karena banyak banget tentang ayah itu jarang diungkit, jarang diungkap. Nah di sini kita ungkit dan kita ungkap. Mudah-mudahan ya
dengan kemarin tayang tanggal 25 dan menjadi trending, artinya ini diterima oleh masyarakat. Amin. Pelajaran yang kita ambilkan ada gap antara seperti saya ya dengan anak-anak muda sekarang. Jadi Love Daddy saling menyayangi, saling mencintai, tapi ada beda zaman gitu. Saya kira saya mengajak masyarakat banyak untuk ayo ramai-ramai kita tonton Love Daddy. Di situ kita bisa ngambil pelajaran bagaimana menyelesaikan gap beda generasi orang tua dan anaknya sehingga tidak salah komunikasi. Filmnya bagus sekali, natural dan tapi ya banyak lucunya juga gitu ya. Seru. Saya kira pasti akan, kalau tahu ini dan nonton ini pasti akan suka dan mengambil pelajaran yang baik. Sukses Mas Eko. Terima kasih, ya. Yuk, makasih. Terima kasih banyak Bapak.